Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah bisa dimulai kelasnya? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, kebetulan kita hari ini memang sedang pilkada, tapi harusnya dilaksanakan tadi pagi untuk kelas kita ya kan sesuai dengan jadwal. Tapi berhubung kalian harus memilih pemilihan kepala daerah, jadi kalian diliburkan. Sebetulnya jadwal saya akan saya pindahkan besok hari, tapi ternyata besok itu saya khawatir ada kegiatan lain lagi bentrok dengan jadwalnya. Jadi berhubung sekarang kita bisa mengejar untuk jadwal sore ini, kenapa tidak ya kan? Kalau kalian bisa, dan kita akan membahas ya, tadi sempat terputus. Jadi jaringannya naik turun, entah mungkin karena banyak yang pakai jaringannya, entah bagaimana. Tapi yang pasti, materi hari ini adalah mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara konsep, tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering kita namakan Corporate Social Responsibility, CSR. CSR secara konsep ini berhubungan kuat dengan budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat dengan budaya cenderung pemahaman etikanya menjadi kurang. Kepemilikan budaya bersumber dari keinginan untuk menjunjung tinggi apa yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka tentang aturan dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai sebuah tanggung jawab. Ini kebetulan bukunya buku saya sendiri, jadi kalau kalian mau mencari boleh. Tapi ini saya menjualnya di lingkungan sendiri. Kalian bisa mendapatkannya nanti, bisa menghubungi saya, bentuknya PDF, dan ini berkaitan dengan kegiatan bisnis. Jadi kegiatan bisnis berkaitan juga dengan budaya. Budaya ada 5 hal atau 5 unsur yang membentuk mengenai budaya. Unsur apa saja yang membentuk mengenai budaya? Yang pertama agama. Saya sudah menerangkan ya, suaranya kecil. Saya sudah menerangkan mengenai pembentukan budaya. Budaya ini dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama bahasa, komunikasi, struktur nilai, dan sikap. Sekali lagi, budaya dipengaruhi oleh 5 hal. Bahasa, komunikasi, agama, struktur nilai atau value, dan sikap. 5 hal ini. Dan akhirnya membentuk juga suatu kebiasaan dalam suatu perusahaan. Dan kebiasaan dalam suatu perusahaan ini bisa membentuk sesuatu hal yang menjadikan perusahaan mereka akan dibawa ke arah yang mana mengenai budaya ini. Maka salah satu dari unsur pembentukan budaya yang tadi sudah saya sampaikan, ini akan membentuk corporate culture, juga akan membentuk tanggung jawabnya sendiri dalam suatu perusahaan atau corporate social responsibility.
Tanggung jawab sosial perusahaan. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab perusahaan. Kenapa suara saya terdengar? Coba bisa dibuka speakernya. Suara saya terdengar jelas atau bagaimana? Tidak terdengar? Terdengar. Tapi ada suaranya kan? Pak. Terdengar, ada Pak, tapi cuma kadang agak putus-putus. Jelas Pak, jelas. Cuman kadang Jelas putus-putus. Pak, tapi kecil suaranya. Oh, jelas, tapi kecil suaranya. Bagaimana sekarang? Saya sudah besarkan speakernya. Mic-nya sudah saya besarkan. Karena memang saya tidak mengajar di tempat biasa, saya sedang ada. Terdengar Pak. Kedengaran tapi ya? Tapi putus-putus. Pak. Putus-putus. Oh, putus-putus. Sekarang bagaimana? Tidak, Pak. Sudah ya? Udah Pak. Ya, oke. Jelas. Iya, karena memang di sini jaringannya dipergunakan oleh banyak orang, jadi ini yang menyebabkan suaranya putus-putus. Tapi mudah-mudahan tidak jadi persoalan untuk pertemuan kita. Dan sekali lagi saya membahas mengenai Corporate Social Responsibility atau yang dinamakan dengan CSR. Bagaimana CSR terbentuk? CSR terbentuk dari awal mulanya corporate culture atau budaya perusahaan. Kalian bisa mendapatkan materi ini dari buku modul saya yang saya buat untuk pegangan kalian, di mana modul ini memang sebetulnya bisnis internasional, tapi di dalamnya ini terkait juga dengan etika. Saya menambahkan materi etika karena akan berkaitan bagaimana orang bisa melaksanakan suatu bisnis kalau mereka tidak mengikuti etika dalam perusahaan yang akan mereka datangi atau kegiatan di luar negeri yang mereka tidak tahu. Paham maksud saya ya? Makanya saya membahas mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate culture. Kalian boleh lihat dalam slide share yang akan saya sharekan kepada kalian. Nanti di sesi kedua kita bagi 2 sesi sebagaimana biasanya. Saya akan absen manual untuk pertemuan kali ini. Dan kalian boleh mencatat yang dianggap hal-hal yang dianggap penting. Poin-poin yang dianggap penting, misalnya contohnya kalau saya dulu kuliah, salah satu yang mempengaruhi unsur budaya adalah agama. Saya bisa mencatat itu. Jadi unsur-unsur yang mempengaruhi budaya adalah agama, struktur nilai, atau value, sikap, komunikasi, bahasa. 5 hal itu. Akhirnya itulah yang membentuk kebiasaan orang-orang dimanapun kalian berada. Unsur-unsur itu yang membentuk kebiasaan mereka. Biasanya siapa yang awal mulanya membentuk budaya dalam suatu daerah? Kalau dalam suatu perusahaan, maka yang membentuk budaya dari perusahaan biasanya CEO atau direktur. Minimal kelas manajerial. Biasanya top level, mereka yang membentuk unsur budaya tersebut. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan secara konsep ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Biasanya masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Walaupun di lapangannya ketika masyarakat dianggap memiliki budaya tinggi, pada kenyataan di lapangan orang yang berbudaya tinggi dan memahami mengenai budaya itu, mereka tidak pernah melaksanakan budayanya. Paham maksud saya? Contohnya begini. Biasanya orang yang memiliki budaya tinggi adalah orang-orang yang paham, yang mengerti. Tetapi masyarakat dengan budaya yang cenderung pemahamannya tinggi mengenai etika, pelaksanaan etikanya biasanya akan kurang. Coba kalian lihat. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu?
Pejabat-pejabat dalam suatu perusahaan atau dalam suatu daerah, mereka berani untuk melanggar budaya yang mereka buat sendiri, etos kerja yang mereka bangun sendiri. Contoh begini, kalian tahu tahanan-tahanan dari KPK, tahanan-tahanan dari korupsi, tahanan-tahanan negara mengenai korupsi, koruptor. Apakah mereka tidak paham mengenai budaya? Apakah mereka tidak paham mengenai etika? Saya jamin mereka sangat paham dengan itu. Tetapi orang yang paham mengenai etika tersebut, merekalah yang melanggar etikanya. Makanya tingkat korupsi di Indonesia tinggi. Jadi jangan salahkan ketika orang di luar sana dikatakan, oh mereka tidak paham mengenai etika. Bohong saya bilang. Mereka paham mengenai budaya, mereka paham mengenai etika. Tapi mereka sendiri yang melanggar. Mereka sendiri yang melakukan korupsi, budaya korupsi. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka, sudah menjadi budaya mereka. Oh, tidak ketahuan. Karena tidak ketahuan inilah mereka merasa nyaman. Itu kan pembentukan etika pertama kali, pembentukan budaya pertama kali. Mereka merasa nyaman. Di sebuah kantor, seorang pejabat, mereka mungkin saja mengambil hak yang bukan hak mereka. Kita kan punya proyek sekian miliar. Kalau saya ambil sekian ratus juta kan masyarakat tidak tahu. Awal mulanya begitu. Diakukan sajalah nanti laporan keuangannya. Itu budaya yang terbentuk oleh mereka, dibentuk oleh mereka. Apakah mereka tidak mengenal mengenai etika? Kenal. Tapi kenapa Pak bisa terjadi korupsi? Keimanan mereka tidak ada. Ini yang terjadi. Jadi mereka, ini yang makanya saya bilang, unsur dari budaya salah satunya adalah agama. Pengetahuan agama mereka kurang. Mereka dididik dengan ilmu-ilmu pengetahuan supaya mereka cerdas, mereka pintar. Ya memang, mereka cerdas, mereka pintar. Mereka dengan mudah untuk mengelola keuangan di suatu perusahaan. Mereka dengan mudah mengoperasikan bagaimana perusahaan ini supaya berbudaya bagus. Tapi karena iman mereka tidak ada, unsur agama mereka kesampingkan, pengetahuan tentang agama mereka kesampingkan, hilang semua. Inilah yang harus diperkuat, unsur dari keimanan seseorang. Begitulah etika terbentuk. Ketika seseorang tidak punya iman, habis itu. Ada kesempatan, habis. Pejabat-pejabat negara yang tertangkap di KPK pada umumnya, mereka paham mengenai etika. Mereka paham mengenai budaya. Tapi karena keimanannya yang digoyah, biasanya keimanan atau kepercayaan mereka digoyahnya karena apa? Karena kebutuhan mereka. Karena tuntutan dari keluarga mereka. Ketika ada teman mereka, mereka punya rumah baru, pejabat yang satu meriang panas dingin. Temannya bawa mobil ke kantor, mobil baru sama-sama pejabat, pingsan mereka di kantor. Gara-garanya apa? Sirik. Mereka tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Setiap orang mempunyai keinginan yang sama. Mereka menginginkan kehidupan yang layak, kaya raya, kan begitu. Walaupun kebutuhan mereka sudah terpenuhi, sandang, pangan, papan sudah terpenuhi. Tapi karena keinginan ini bergejolak, datang tetangga bawa mobil, pingsan. Datang tetangga beli motor baru, cekot-cekot kepalanya. Ini yang menyebabkan budaya dari perusahaan berubah. Terus kita sama-sama pejabat, kan begitu. Kenapa saya tidak bisa? Saya pun bisa melakukan. Disitulah awal mula bagaimana budaya korupsi terbentuk.
Saya lanjutkan lagi. Khawatir terlalu panjang lebar. Dalam suatu kepemilikan budaya, ini bersumber dari keinginan untuk menjunjung tinggi apa yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka tentang aturan dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai sebuah warisan kebanggaan secara turun-temurun. Dalam budaya organisasi pun sama. Kalau cerita saya tadi seorang pejabat yang mereka melakukan korupsi, dikarenakan karena tetangganya yang sama-sama pejabat korupsi, kalau itu tidak diberangus sampai ke bawah, korupsi itu akan menetes terus. Ini yang saya bilang, supaya tidak terbentuk budaya seperti itu, kikis dari atas. Ketika sudah ketahuan, singkirkan. Ketahuan, singkirkan. Buang itu. Karena kalau sudah mengakar itu susah. Seringkali kita mendengar berbagai media mengupas permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan serta etika bisnis. Kasus-kasus yang sering timbul biasanya terkait dengan pelanggaran atau minimnya kepedulian perusahaan terhadap persoalan tanggung jawab dan etika bisnis. Sebuah perusahaan bergerak karena beraksinya sumber daya manusia bersama sumber daya yang lain. Agar aksi manajemen perusahaan berjalan selamat, perlu memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan petunjuk perusahaan agar dalam bekerja tidak bertabrakan dengan pemegang kepentingan perusahaan. Siapa itu pemegang kepentingan perusahaan? Yang pertama, pemegang kepentingan perusahaan adalah pelanggan, pemerintah, pemilik, kreditur, pekerja, komunitas atau masyarakat. Inilah yang membentuk suatu perusahaan dan membentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Tanggung jawab perusahaan kepada pekerja, tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, tanggung jawab perusahaan kepada kreditur, tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan, tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah kalau ia swasta. Maka tanggung jawab tersebut dinamakan dengan corporate social responsibility. Bagaimana mereka terbentuk? Mereka terbentuk dari budaya perusahaan yang mereka buat. Bagaimana budaya terbentuk? Budaya terbentuk dari unsur agama, dari unsur bahasa, dari unsur komunikasi, dari struktur nilai dan sikap. Bagaimana budaya korupsi terbentuk? Sikapnya yang salah. Sikapnya yang mereka menganggap sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang mereka korupsi itu lumrah. Awal mulanya mungkin 1 miliar, 2 miliar dari proyek 5 triliun misalnya. Tidak terasa karena tidak ketahuan. Toh tetangga yang sama-sama pejabat melakukan hal yang sama. 5 miliar apa sih dengan 1 juta atau 10 juta, kan nggak kerasa. Enak, nyaman, kebiasaan, terus menerus. Saya lanjutkan lagi. Agar aksi manajemen perusahaan berjalan selamat, perlu memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan petunjuk perusahaan agar dalam bekerja tidak bertabrakan dengan pemegang kepentingan tadi. Hubungan yang harmonis dengan pemegang kepentingan akan menghasilkan energi positif buat kemajuan perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah keyakinan bahwa keputusan-keputusan bisnis harus dibuat dan dilaksanakan dalam batasan pertimbangan sosial dan ekonomi. Supaya tadi kepentingan tidak bertabrakan dengan kepentingan pribadi dan lain sebagainya, harus mempertimbangkan itu semua. Apakah ini benar? Tanya hati nuraninya.
Kalau hati nuraninya mengatakan biasanya, kalau orang Sunda bilang kereteg hati. Ketika dia melakukan sesuatu hal, kalau itu bertabrakan dengan hati nurani mereka akan merasa takut minimal. Merasa tidak nyaman, gelisah. Malam tidur tidak nyenyak. Karena apa? Karena yang dilakukannya salah. Karena yang dilakukannya melanggar. Biasanya akan terjadi itu. Coba kalian lihat, coba kalian perhatikan orang-orang sekitar Anda. Kebiasaan sehari-harinya, apa yang sering mereka lakukan, apa yang sering mereka kerjakan. Dan tiba-tiba dalam suatu hari orang ini gelisah. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Itu ada yang salah. Biasanya untuk menutupi itu mereka melakukan kebohongan. Supaya tidak terlihat. Ini bisa menjadi kebiasaan. Bisa menjadi budaya. Kalau sudah ini menjadi budaya, susah dihilangkannya. Makanya kalau ada yang merasa bersalah, tidak enak hati, tidak enak tidur, tidak enak makan, runut lagi kegiatan. Saya biasanya, kalau saya mempunyai kebiasaan diri, sebelum tidur itu merunut. Apa yang sudah saya kerjakan hari ini? Ada hadis yang mengatakan, hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin. Kan begitu. Jadi setiap hari sebelum tidur, minimal setelah sholat Isya, kalian bersihin kasur, bisa sambil merenung. Apa yang sudah saya kerjakan hari ini? Apakah saya melakukan hal yang terbaik hari ini? Apakah yang saya lakukan lebih baik daripada hari kemarin? Kalau hal ini dirasakan, oh ternyata pekerjaan saya tidak lebih baik daripada hari kemarin. Evaluasi. Ulang lagi dari awal. Buat lagi jadwal baru. Supaya apa? Supaya terbentuk kebiasaan dalam diri bahwa kita harus melakukan sesuatu hal yang baik. Setiap hari terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Begitu juga dalam suatu perusahaan. Ketika kalian nanti ditempatkan dalam posisi manajerial top level atau minimal middle level atau low level, di bagian supervisor atau di bagian supervisi, di organisasi perusahaan yang harus kalian lakukan adalah evaluasi setiap hari. Ciptakan budaya kerja seperti itu. Minimal 5 menit briefing pagi, evaluasi kegiatan kemarin. Apa yang sudah kita kerjakan hari kemarin, per bagian, per divisi. Mereka harus memberikan laporannya. Ciptakan budaya kerja seperti itu. Sebentar ya. Kabel nggak bisa terbang. Tuh. Ya, kebetulan saya memang sedang ada acara hari ini. Saya sedang di Lembang, jadi sedikit ada gangguan. Beda cuacanya dengan yang di rumah. Kenapa saya memilih hari ini? Karena fresh gitu. Biasanya kita hanya melihat gedung, melihat polusi. Saat ini berubah suasana akan membuat fresh seseorang. Pikiran terbuka, gitu. Dingin sekali, makanya saya pakai jaket karena dingin sekali di sini. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Etika bisnis merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah.
tindakan yang baik dan tindakan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Dengan kata lain, perilaku etis atau ethical behavior merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat, sedangkan perilaku yang tidak etis membahayakan, perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Sehingga etika bisnis dapat diartikan sebagai perilaku etis atau perilaku yang dilakukan oleh pihak manajerial. Etika manajerial merupakan standar perilaku yang memadu para manajer dalam pekerjaan mereka. Ada 3 kategori luas dari cara etika manajerial dapat mempengaruhi pekerjaan orang. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Kemudian, kategori ini meliputi materi perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta privasi dan kepedulian. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi. Isu-isu etis timbul dari perilaku karyawan terhadap majikan, khususnya dalam bidang-bidang seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, kejujuran. Konflik kepentingan terjadi bila suatu aktivitas bisa menguntungkan individu dan merugikan majikan. Sedangkan perilaku terhadap agen ekonomi lainnya, etika mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan karyawannya dengan yang disebut dengan agen kepentingan primer, terutama pelanggan, pemasok, penyalur, dan serikat buruh. Ada banyak pendekatan yang dapat diambil oleh perusahaan dalam merespon tuntutan masyarakat, di mana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan beberapa pendekatan yang dapat menggambarkan sampai sejauh mana organisasi melaksanakan tanggung jawab sosial dan tingkat keterlibatan organisasi tersebut dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut salah satunya adalah pendekatan obstruktif. Apa itu? Pendekatan obstruktif adalah perusahaan yang menggunakan pendekatan obstruktif bermakna bahwa perusahaan melakukan usaha seminimal mungkin dalam pemecahan masalah sosial dan lingkungan. Tindakan lain yang mungkin dilakukan perusahaan adalah melakukan usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Maka pendekatan ini dinamakan dengan pendekatan obstruktif. Yang putus-putus ini di saya atau di Anda? Neng Marwiyah, mohon maaf Pak, saya baru gabung, baru cek HP. Dian Nurul, Pak maaf putus-putus. Sekarang masih putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Enggak, Pak. Tadi Enggak. Tadi bapaknya putus-putus, Pak. Oh, Tapi sekarang udah better. Sekarang nggak? Ya mungkin tadi ada. Better, Pak. Udah, Pak, udah. Yang kedua, pendekatan defensif. Pendekatan defensif adalah bentuk tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan ini ditandai dengan perusahaan yang hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosial. Akan tetapi perusahaan tidak akan lebih dari itu. Apabila melakukan pelanggaran, maka perusahaan juga akan berusaha menutupi kesalahan, mengakuinya, dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Ini dikatakan sebagai pendekatan defensif. Yang di awal pendekatan obstruktif, menolak, menutupi pelanggaran yang dilakukan tanpa mengakuinya sama sekali. Yang ketiga, pendekatan dalam corporate social responsibility.
Selain pendekatan defensif, kita mengenal adanya pendekatan akomodatif. Pendekatan akomodatif perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial dengan pendekatan akomodatif akan melakukan tanggung jawab sosial melebihi persyaratan hukum minimum dalam rangka memenuhi komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosial. Sedangkan pendekatan proaktif, pendekatan ini adalah tingkatan tertinggi yang dapat diperlihatkan oleh perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Dalam pendekatan ini, perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melakukan tanggung jawab sosial dan memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok individu dalam lingkungan sosial. Apabila kita lihat dalam pendekatan yang dilakukan dalam corporate social responsibility, kita mengenal adanya obstruction stance, defensive stand, accommodative stand, dan proactive stand. Yang paling bagus adalah tingkatan tertinggi, proactive stance, di mana perusahaan ikut aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya begini, tapi yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Contohnya begini, ketika perusahaan di dekat tempat terjadi bencana misalnya, dan perusahaan ini adalah perusahaan telekomunikasi. Ketika terjadi bencana, salah satu bentuk corporate social responsibility yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, misalnya memberikan secara gratis untuk menghubungi atau menelepon siapapun yang menggunakan provider yang digunakan yang sama. Contohnya begini, ketika di Riau, tempo hari telah terjadi bencana kebakaran. Terjadi gempa bumi, di Aceh terjadi gempa bumi. Salah satu provider, mereka melakukan bentuk proactive state atau kegiatan corporate social responsibility yang mereka lakukan secara proaktif, terjun langsung, turun langsung ke masyarakat untuk memberikan bantuan dan tanggung jawabnya. Kalau dia perusahaannya bergerak di bidang telekomunikasi, mereka menggratiskan. Sudah pakai saja teleponnya gratis. Ini contoh untuk proaktif. Sedangkan untuk akomodatif beda lagi. Kalau tadi proaktif dia terjun langsung. Kalau akomodatif dia hanya memberikan sarana dan prasarana saja. Kalau defensif ini lain lagi. Mereka tidak mau mengakui. Bahkan menutupi. Tidak peduli sama sekali. Obstruction sama, mendekati defensive stance. Ini tingkat terendah. Jadi kalau yang paling baik itu perusahaan peduli dengan masyarakat dengan kegiatan sekitar, yaitu proactive state. Kalau dalam pabrik misalnya, itu tadi perusahaannya adalah perusahaan untuk bidang komunikasi atau telekomunikasi. Kalau dalam pabrik bagaimana untuk proaktifnya? Minimal di pabrik tersebut mereka tidak mengeluarkan limbah yang bisa membahayakan masyarakat sekitar. Mereka bisa mengolah limbahnya terlebih dahulu. Ini salah satu contoh corporate social responsibility dengan cara proactive state. Dengan segala keterbatasan, perusahaan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di segala bidang. Oleh karena itu, ada berbagai pilihan yang dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan komitmen sosial mereka. Yang pertama, kalau ini tidak bisa dilakukan, yang pertama perusahaan bisa melakukan investasi dalam lingkungan masyarakat. Bentuk investasi yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan, keterlibatan perusahaan dengan lingkungan masyarakat. Cara yang dilakukan adalah perusahaan memanfaatkan produk atau keahlian mereka untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Dalam persoalan kesehatan atau kelangsungan kehidupan atau kelangsungan kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Contoh konkretnya begini.